Bravo Pak Prabowo. Malaysia panik, Indonesia bikin regulasi baru khusus TKI, ekonomi di ujung tanduk, Malaysia lagi kena batunya. Gara-gara Indonesia ambil langkah tegas dengan stop pengiriman TKI, negeri jiran ini sekarang kelimpungan. Keputusan ini bukan sekadar urusan administrasi biasa, tapi sinyal keras bahwa Indonesia udah muak diperlakukan cuman sebagai pemasok tenaga kerja murah tanpa perlindungan yang layak. Udah bertahun-tahun, Malaysia nyaman banget bergantung pada tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor perkebunan, manufaktur, dan konstruksi. Tapi sayangnya, perlakuan mereka terhadap para pekerja kita jauh dari kata manusiawi. Mulai dari eksploitasi, gaji nggak dibayar, sampai kasus penyiksaan yang berujung pada hilangnya nyawa. Bukannya kasih perlindungan yang layak, mereka malah tutup mata dan pura-pura nggak tahu. Keputusan Indonesia buat menyetop pengiriman TKI makin diperkuat setelah kasus tragis hilangnya seorang pekerja Indonesia di Malaysia baru-baru ini. Ini jadi puncak dari banyaknya pelanggaran yang selama ini ditoleransi. Akhirnya, pemerintah Indonesia nggak mau lagi diam dan kasih peringatan keras buat Malaysia. Sekarang, Malaysia mulai panik. Mereka kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor penting. Bayangin aja, di sektor perkebunan kelapa sawit aja kekurangan hampir 4.000 pekerja. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, industri kelapa sawit Malaysia yang selama ini jadi andalan ekspor bisa lumpuh total. Dampaknya, ekonomi Malaysia bisa anjlok parah. Awalnya, Malaysia pede banget bakal bisa gantiin TKI dengan pekerja dari Bangladesh, Nepal, atau negara Asia Selatan lainnya. Tapi realitanya, jauh dari harapan. Pekerja dari negara-negara ini kesulitan beradaptasi, baik dari segi budaya kerja, bahasa, maupun sistem kerja yang selama ini dijalankan oleh pekerja Indonesia. Masyarakat Malaysia sendiri juga nggak terlalu suka kehadiran mereka karena perbedaan budaya yang mencolok. Ujung-ujungnya, Malaysia makin pusing cari solusi. Sementara itu, Indonesia justru makin berkembang dan mulai berani ambil sikap. Dengan pertumbuhan ekonomi yang makin pesat, industrialisasi yang berkembang, dan hilirisasi sumber daya alam yang semakin maju, Indonesia fokus ke dalam negeri. Pemerintah sekarang lebih memilih menciptakan lapangan kerja sendiri daripada terus mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Presiden Prabowo juga udah menegaskan, Indonesia harus jadi pusat ekonomi besar, bukan sekadar pemasok buruh murah buat negara lain. Proyek-proyek besar seperti industri nikel dan manufaktur berbasis sumber daya alam jadi bukti nyata bahwa Indonesia nggak perlu lagi bergantung pada Malaysia. Justru sekarang Malaysia yang ketergantungan sama Indonesia. Selama ini Malaysia enak banget. Mereka bayar tenaga kerja Indonesia dengan upah rendah, kasih perlindungan minim, tapi tetap dapat keuntungan besar. Tapi sekarang, keadaan udah berubah. Dengan kebijakan baru dari Indonesia, Malaysia harus sadar bahwa mereka nggak bisa lagi mendapatkan tenaga kerja dengan gampang dan murah. Sayangnya, respons Malaysia terhadap krisis ini masih jauh dari solusi jangka panjang. Bukannya introspeksi dan memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja, mereka malah sibuk cari jalan pintas dengan mendatangkan pekerja dari negara lain tanpa mikirin dampak sosial dan budaya. Padahal, pekerja Indonesia dikenal punya banyak keunggulan dibanding tenaga kerja dari negara lain, mulai dari disiplin, etos kerja tinggi, sampai kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja Malaysia. Hal ini yang bikin TKI sulit tergantikan. Jadi, kalau Malaysia masih ngotot nggak mau berubah, siap-siap aja ekonomi mereka makin terpuruk. Malaysia lagi kena batunya. Krisis tenaga kerja yang mereka alami bukan sekadar soal buruh kurang atau pekerja kabur. Ini sebenarnya cerminan dari kebijakan ekonomi mereka yang selama ini terlalu bergantung pada tenaga kerja murah dari luar negeri. Bukannya membangun sistem yang solid dan berkelanjutan, Malaysia malah sibuk impor tenaga kerja tanpa mikirin efek jangka panjangnya. Nah, sekarang semua itu jadi bumerang buat mereka sendiri. Kalau nggak segera cari solusi buat ningkatin kesejahteraan tenaga kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada buruh asing, Malaysia bisa makin ketinggalan dalam persaingan ekonomi global. Lihat aja Indonesia, perlahan tapi pasti, negara ini mulai membangun kekuatan ekonomi yang lebih mandiri dan nggak mau terus-terusan mengirim pekerja ke luar negeri tanpa perlindungan yang jelas. Indonesia sekarang udah mulai tegas dalam mengelola tenaga kerjanya. Keputusan buat menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia bukan sekadar aksi dadakan, tapi bagian dari strategi besar buat memperkuat ekonomi nasional dan ningkatin kesejahteraan rakyat sendiri. Banyak tenaga kerja Indonesia yang kini lebih memilih kerja di negara-negara yang menawarkan kondisi lebih baik, seperti Korea Selatan,
Jepang, atau negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara ini punya sistem kerja yang lebih jelas, gaji lebih tinggi, dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sementara itu, Malaysia masih terjebak dalam sistem lama yang hanya mengandalkan tenaga kerja murah tanpa perbaikan kesejahteraan. Dengan makin sedikitnya tenaga kerja Indonesia yang mau kerja di Malaysia, negara itu sekarang kelimpungan. Pilihannya cuma dua, bertahan dengan sistem lama dan makin merosot atau mulai berbenah dengan menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Kalau Malaysia tetap ngotot dengan model ekonomi lama yang mengandalkan buruh murah tanpa jaminan kesejahteraan, siap-siap aja buat kena dampak lebih besar. Bukan cuma tenaga kerja Indonesia yang bakal pergi, tapi daya saing ekonomi mereka juga bakal makin terjun bebas. Dunia harus mulai sadar bahwa tenaga kerja Indonesia bukan cuma sekadar buruh yang bisa dieksploitasi seenaknya. Mereka adalah manusia yang punya hak buat diperlakukan layak. Dan Indonesia udah mulai membuktikan bahwa mereka bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang bermartabat. Malaysia harus cepat sadar. Kalau enggak, mereka bakal makin tertinggal dari negara-negara lain dalam peta ekonomi regional maupun global. Krisis tenaga kerja di Malaysia makin jadi sorotan karena berbagai faktor. Kebijakan imigrasi yang makin ketat, perlakuan nggak adil terhadap pekerja migran, sampai tantangan ekonomi yang dialami kedua negara bikin situasi makin runyam. Banyak TKI yang menghadapi masalah berat, mulai dari gaji rendah, kondisi kerja yang enggak manusiawi, sampai deportasi karena status keimigrasian yang enggak jelas. Di sisi lain, Malaysia juga kena imbas besar karena kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting seperti perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Padahal, selama ini sektor-sektor ini sangat bergantung pada pekerja migran dari Indonesia. Tanpa mereka, banyak perusahaan di Malaysia yang kelimpungan karena nggak punya cukup tenaga buat menjalankan operasional mereka. Nggak bisa dipungkiri, krisis ini harus ditangani dengan strategi yang matang dari kedua negara. Indonesia dan Malaysia harus bisa duduk bareng buat mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain. 1. Perbaikan regulasi tenaga kerja. Malaysia harus mulai menata ulang aturan ketenaga kerjaan mereka. Sistem yang lebih adil dan transparan harus dibangun agar pekerja mendapatkan hak yang sesuai dengan kontribusinya. 2. Perlindungan hak-hak pekerja. Nggak cuma asal kerja, para TKI juga harus mendapat jaminan hukum yang jelas. Ini termasuk perlindungan dari eksploitasi, gaji yang sesuai standar, serta kondisi kerja yang layak. 3. Jalur legal yang lebih jelas. Banyak pekerja migran yang akhirnya bermasalah karena jalur masuk ke Malaysia yang nggak jelas. Kalau kedua negara bisa memperbaiki sistem migrasi ini, maka baik pekerja maupun perusahaan bisa merasa lebih aman dan nyaman. 4. Kesepakatan bilateral yang lebih kuat. Perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Malaysia harus diperkuat agar sistem perekrutan lebih adil dan memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. Sekarang bukan zamannya lagi bergantung pada tenaga kerja murah tanpa jaminan kesejahteraan. Malaysia harus cepat beradaptasi dengan kenyataan ini. Kalau enggak, mereka bakal makin tertinggal dan kehilangan daya saing di pasar global. Sementara itu, Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bisa berkembang menjadi negara dengan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Jika Malaysia nggak segera berbenah, mereka harus siap menerima konsekuensi besar. Kehilangan tenaga kerja berkualitas, daya saing yang makin lemah, dan ekonomi yang terus merosot. Keputusan Indonesia buat stop pengiriman TKI bukan hanya teguran. Oke, saya sangat setuju sekali dengan kebijakan Pak Prabowo untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Migrancare, ya. Jadi ini adalah satu langkah ya untuk menyetop pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Karena pekerjaan di Malaysia itu sebagai buruh perkebunan, konstruksi. Kalau untuk perkebunan saja tidak perlu lagi menurut saya harus dikirim ke Malaysia. Di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua pun sudah banyak perkebunan ya, memerlukan banyak tenaga-tenaga kerja seperti itu ya. Kecuali tenaga-tenaga yang berkualitas ya, dengan gaji-gaji yang mumpuni ya, kemungkinan bisa saja untuk kita kirim ke luar ya. Mungkin saya sangat setuju sekali dengan kebijakan Pak Prabowo untuk merevisi Undang-Undang TKI ya, khususnya pengiriman tenaga kerja
ke Malaysia. Mungkin itu saja untuk video reaksi saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.